Shalom, Horas Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Jemaat HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bertemu kembali dalam program ulasan sermon minggu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, program ini kembali lagi menghampiri kita, menyapa kita dengan suasana yang baru di tahun 2026. Untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita membukanya, kita kedatangan seorang pelayan muda, pendeta muda dengan semangat yang luar biasa. Mari kita sambut dulu narasumber kita untuk hari ini. Horas Inang. Horas, Amang Pendeta. Apa kabarnya Inang? Puji Tuhan, semuanya baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai podcast ini Inang, kami minta Inang dulu untuk memperkenalkan diri supaya para penonton, Bapak Ibu mengenal Inang narasumber dengan baik juga. Silakan Inang. Halo Amang Inang, shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Dina Putriana Boru Damanik. Saat ini saya melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Batu Aji Lama, Resort Batu Aji Lama Distrik 20 Kepulauan Riau. Mungkin Amang itu saja dulu sebagai perkenalan singkat untuk pembuka. Terima kasih Inang. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudariku, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Terlebih penyertaan Tuhan kepada gerejamu HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang kembali menyapa jemaat Tuhan melalui program ulasan sermon tiap minggu. Begitu juga Tuhan dengan pertemuan kami dengan hamba Tuhan Inang Pendeta Dina yang akan menyampaikan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami dan hati kami beriman kepadamu. Kiranya berkenanlah Engkau Tuhan memberkati pertemuan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudariku, firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang memperoleh dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, dengan topik minggu diberkati untuk menjadi berkat, mari kita dengarkan ulasan firman dari Inang Pendeta. Silakan Inang. Ya, terima kasih Amang Pendeta Situmorang untuk waktunya. Tapi sebelum masuk ke keterangan dari kitab Kejadian itu sendiri, saya mau membuka dan mengingatkan kita, ini ketika khotbah ini akan dikumandangkan, akan dikhotbahkan di tengah-tengah jemaat, kita tetap harus berangkat dari nama minggu itu sendiri, yaitu Minggu Seksagesima, yang marlapatan atau yang berarti 60 hari sebelum kebangkitan. Jadi di Minggu Seksagesima biasanya ini untuk mengajak kita mempersiapkan diri kita menuju masa-masa Prapaskah. Tentu ketika berbicara tentang proses memasuki masa Prapaskah, di sini kita dihajar, kita juga diajarkan, kita diingatkan tentang keutuhan manusia yang diperhadapkan pada rencana dan rancangan Allah. Karena ini juga kitab Kejadian menjadi bagian dari rancangan Allah akan keselamatan yang akan diberikan kepada bangsa itu sendiri. Dan ini kita boleh lihat nanti di kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 5.
ada cara yang berbeda yang Tuhan lakukan. Ketika ada dua hal dari Kejadian pasal yang pertama sampai dengan Kejadian pasal yang ke-11, kita di situ boleh melihat bagaimana Allah hadir untuk menyelamatkan bangsa. Tapi ketika di Kejadian pasal yang ke-12 ini, itu dibuka menjadi sebuah babak baru dalam kitab Kejadian. Oleh sebab itu ada juga penafsir yang mengatakan, mungkin tuh Amang Pendeta Situmorang ya, untuk kembali mengingatkan kita terkait tentang pengantar dalam perjanjian lama waktu di kampus Amangnya. Nah, di situ ada yang menjelaskan bahwa kitab Kejadian ini dibagi menjadi dua pasal. Pembagian yang pertama yaitu adalah dari pasal yang pertama sampai dengan pasal 11. Di situ dibahas terkait bagaimana Allah menyelamatkan bangsanya. Kemudian di pasal bagian yang kedua yaitu adalah pasal 12 sampai dengan pasal 50 yang menuliskan tentang sejarah nenek moyang bangsa Israel sebelum nanti di situ di-cut, ya kan? Nanti di situ di-cut. Oke, yang pasal yang kedua, bagian yang kedua adalah pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-50 yang menuliskan tentang sejarah nenek moyang bangsa Israel. Jadi memang ini dua hal yang memang kita boleh lihat ada sedikit celah antara bagian yang pertama dan juga bagian yang kedua. Karena kalau kita lihat dari segi tulisan pembukaan dari kedua bagian ini sama, yaitu Allah berfirman. Nah, demikian juga dalam Kejadian 12 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Allah madok tu si Abraham. Allah berfirman kepada Abraham. Nah, ketika Allah juga mau menciptakan dunia ini, Allah juga memakai hal yang sama. Allah berfirman, maka jadilah. Jadi ini yang menghantarkan nanti kepada pemahaman tentang keselamatan yang mau dipakai oleh Allah, tentang keselamatan yang secara universal, tetapi praktek yang dia lakukan adalah secara partikular, yaitu di mana dia dengan cara pemanggilan si Abraham. Dia berbicara individu, dia bukan berbicara secara komunitas yang besar, tapi Allah memakai satu orang untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Dan itu nanti, itu sebabnya kita kembali lagi ke topik minggu yang dikatakan di pasu-pasu asagabe pasu-pasu, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Nah, ini cara yang Tuhan pakai, karena mungkin memang kalau menggunakan komunitas orang dengan jumlah yang banyak mungkin sangat mustahil, impossible untuk menyelamatkan semua. Jadi Tuhan cuma pakai satu tapi mampu menyelamatkan semuanya. Itu sebabnya topik ini disempurnakan dengan diberkati untuk menjadi berkat. Dan itu dihantar kepada mangoloi oleh si Abraham, yang ketika Tuhan katakan di ayat 1, bukas maho, pergilah engkau siantano hagodangamu doho sian hatubuamu. Dikatakan demikian dalam bahasa Batak. Dia berangkat dari situ. Dan yang dilakukan oleh Abraham adalah dia pergi. Dia tidak menunda, dia pergi melakukan. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani kata berfirman itu dipakai amar, yaitu berkata atau berucap. Namun ada ahli yang mengatakan, yaitu seorang yang bernama Kenneth L. Baker, dia katakan kata amar ini dalam Kejadian pasal yang 12 ayat yang pertama lebih baik diartikan sebagai kata memerintah. Karena sangat jelas di situ Tuhan memerintah Abraham untuk pergilah. Jadi di sini sangat-sangat jelas apa tujuan yang ingin disampaikan dan apa yang ingin menjadi capaian dari Tuhan itu sendiri dari kedua bagian yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ketika Tuhan katakan, pergilah engkau Abraham dari tanah tempat engkau lahir, tempat engkau bertumbuh, dan Abraham pergi, itu menunjukkan kesetiaan dan keteguhannya kepada Tuhan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kenapa harus Abraham? Banyak orang pada saat itu bukan hanya Abraham, ada juga kenapa tidak Bapak Abraham, kenapa tidak si Terah atau siapapun. Nah, di sini kita melihat otoritas Allah itu sendiri. Dia bebas memilih siapa yang akan dijadikan untuk menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya sama Dia. Di sini juga kita mampu melihat otoritas Allah itu sendiri. Dia yang punya kehendak bebas, Dia yang punya kehendak atas seluruh dunia yang Dia ciptakan.
Jadi walau sebelumnya nenek moyang mulai dari Adam, Hawa, Kain, Habel semua melakukan kejahatan, bahkan sampai kepada peristiwa Menara Babel, tetap segala sesuatunya adalah otoritas Allah. Nah, ketika kita kembali mengingat di masa Nuh, Tuhan sampai memberikan perjanjian melalui pelangi bahwa saya tidak akan ada lagi yang namanya air bah. Itu juga menjadi bagian dari otoritas Allah itu sendiri. Allah yang punya kuasa, Allah yang berkehendak atas seluruh bumi ini, sehingga itu tadi dia. Kita kembali kepada Abraham lagi, bagaimana pangoloyon si Abraham, dia mau ikut. Tuhan pilih Abraham, dia memberikan respon yang baik atas pemilihan Allah atas hidupnya, dan dia kemudian pergi. Dan dari sinilah kita boleh melihat hal yang pertama ketika kita berangkat dari topik minggu di minggu Seksagesima di Pasu-Pasu Asagabe Pasu-Pasu atau diberkati untuk menjadi berkat, tentu yang pertama harus kita miliki adalah pangoloyon. Kita harus ikut serta. Kalau komandan Amang Situmorang bilang, hei kamu pendeta Dina pergilah, kita semua harus siap pergi. Walaupun pada konteksnya di tempat ini Abraham akan tetap berpindah-pindah. Ketika sumber daya di satu tempat itu habis, maka mau tidak mau mereka harus tetap nomaden. Mereka akan tetap pindah dan pindah. Tapi yang tentu yang pertama sekali kita catat, ketika Tuhan menyuruh Abraham pergi, maka Abraham langsung pergi. Dia tidak menunda dan tidak bertanya kemana aku harus pergi. Dia tidak tanya begitu, ya kan Amang? Nah, kemudian yang kedua, bosa didokon di Pasu-Pasu Asagabe Pasu-Pasu. Allah, kalau kita baca kembali turpu ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan memberikan perintah kepada siapapun, terkhusus Abraham pada turpuk ini, dia bukan sekedar memberikan perintah, tapi Tuhan juga memberikan janji. Marpadan do dibata tu si Abraham. Di pangoloyon ni si Abrahami, di lehon dibata do museng. Marpada do pe museng ibana tu si Abraham. Di uduk ni rohani si Abrahami tu parsuruan ni debatai, ada beberapa berkat yang Tuhan berikan bagi si Abraham ketika itu. Yaitu yang pertama, ini juga menjadi udah sering ya Amang, ketika kita mengajar sekolah minggu, ini sering dikotbahkan, ya kan, sering dikotbahkan oleh guru sekolah minggu, apa janji Tuhan kepada Abraham. Ini sering dikotbahkan. Oleh karena itu ada 3 hal yang saya catat ketika Tuhan menyuruh Abraham pergi dari Ur Kasdim. 3 hal yang disampaikan atau yang diberikan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan juga kepada Abraham. Yaitu yang pertama, hubahen peho gabe bangso nabulun. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita bicara bagaimana caranya ketika si Abraham gabe bangso nabulun HP holdo inatana si Sarah, bagaimana mungkin? Nah, tapi ini adalah menjadi suatu kemungkinan dan menjadi keseriusan, kesungguhan dari Tuhan Allah sendiri ketika dia sudah berjanji, ketika dia sudah memerintah, ada buah yang kita terima. Jadi pangoloyon misi Abraham itu tadi, dia menghasilkan buah yang baik. Hal yang tidak mungkin seorang perempuan yang sudah berumur tidak mungkin lagi akan melahirkan seorang anak, tapi yang terjadi adalah hal tersebut mungkin terjadi pada Tuhan ketika olo rade mangului hatani Tuhan. Itu sebabnya keseriusan atau kesungguhan ini dicatat sampai 3 kali. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari kita boleh baca di pasal 15, pasal 17 dan pasal 18 bagaimana kesungguhan, keseriusan Tuhan untuk memberikan keturunan dan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar melalui keturunannya yang bahkan dikatakan tidak bisa terhitung oleh Abraham itu sendiri. Nanti itu boleh kita lihat di Kejadian 15 ayat yang ke-5. Kemudian yang kedua, berkat yang Tuhan berikan bagi Abraham adalah ini dia yang menjadi topik dari minggu Seksagesima kita. Pasu-pasu kumaho asa gabe pasu-pasu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melihat Amang Pendeta Situmorang di turpuk ini atau di ayat 2 khususnya, kata berkat itu ada dipakai sebanyak 2 kali. Disebut 2 kali kata berkat. Tapi ada 2 pemahaman dan 2 pengertian yang boleh kita ambil ketika kita berbicara berkat. Yang pertama, ketika dikatakan pasu-pasuoku maho, itu berkenaan dengan harta, dengan kemakmuran
yang diterima oleh Abraham suatu hari nanti, yaitu ternaknya yang banyak, perak, emas, dan lain-lain. Semua itu pasti akan Abraham terima dari Tuhan. Tapi ternyata kemudian ditambah lagi, dibalut dengan kata berkat yang kedua, didokon asa gabe pasu-pasu, yaitu ketika didokon asa gabe pasu-pasu ini memberikan pengertian yang baru. Ternyata berkat itu bukan hanya sekedar materi yang kita terima. Berkat itu bukan hanya sekedar uang, perak, harta berlimpah, dan lain-lain sebagainya. Tapi Abraham menjadi berkat, Abraham menerima berkat, dan Abraham dijadikan berkat. Nah, oleh sebab itu inilah yang mungkin ya kita harus kaji ulang kembali pemahaman ketika orang bahagia karena hartanya berlimpah, maka dia menerima berkat dari Tuhan. Jadi lantas orang yang tidak memiliki contoh sinamot yang banyak, uang, harta, mungkin juga nggak ada rumah, nggak ada harta benda, kita kan boleh tanya lagi, apakah dia menjadi orang yang tidak terberkati? Kalau kita tetap berada pada pemahaman yang pertama itu tadi. Tapi kita dihantar pada pemahaman pasu-pasuoku mau asa gabe pasu-pasuho. Ketika kita menerima berkat secara material dari Tuhan, ternyata berkat itu tidak boleh hanya berhenti pada kita saja, tapi berkat itu harus tetap kita salurkan bagi orang lain. Itu sebabnya pemanggilan Abraham ini, ketika Abraham menerima berkat, Abraham bukan hanya sekedar menerima kemudian berkat itu diam dalam dirinya sendiri, tapi bahkan diri dia sendiri jadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, untuk yang ketiga, untuk pendeta, mungkin saya boleh katakan janji Tuhan pada nidebata dung dioloi si Abraham paretana, dia katakan pabalgau kumaguarmu. Nah, ini adalah hal yang menarik karena sebelum ayat atau sebelum pasal 12 itu di situ ada yang berbicara tentang bagaimana bangsa Israel ketika mereka di Babel. Jala ditiki di dokon debata tu si Abraham pabalgau kuma guarmu. Ini adalah salah satu hadiah istimewa bagi Abraham. Abraham gabe sahalak na berpengaruh tutorop halak. Apa yang hendak direbut oleh masyarakat Babel tetapi tidak dicapai atau diterima mereka dengan segala usaha mereka, itulah yang dikaruniakan Allah kepada Abraham yang mau mengikuti panggilannya. Sebab itu Abraham harus berjalan, kemudian dia harus keluar dari negerinya, dan itu dilakukan oleh Abraham itu sendiri. Makanya ada 3 berkat itu tadi yang saya rampung na parjolo hubahen peho gabe bangso nabulon. Yang kedua dikatakan pasu-pasuo kumaho asa gabe pasu-pasuho. Yang ketiga disebutkan pabalgau kuma guarmu. Ima itu adalah hadiah yang diterima dari Abraham ketika dia mau mengikuti perintah, tanda kutip, perintah dari Tuhan. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat ahli tadi, Amang, yang mengatakan Kenneth L. Baker ya. Kata Allah berfirman itu lebih enak diartikan Allah memerintahkan kepada Abraham untuk dia pergi, karena kan dikatakan dalam bahasa Ibraninya pergilah, lek-leka, itu bersifat sebuah bentuk kata kerja kal imperatif yang bersifat perintah, pergilah engkau, katanya begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Itu sebabnya setelah Abraham melakukan semua apa yang telah dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan, kemudian yang ketiga ada lagi hal yang baru, yaitu ketika Tuhan katakan pasu-pasuoku aka nama masu-masuho alai dong tong didokon jala toruaku aka nama muruhiho. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham pasu-pasuoku akan nama masu-masuho, marhiting ulun si Abraham, semua orang mengenal bagaimana itu setia kepada Tuhan, bagaimana kita teguh, bagaimana kita taat dalam melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan pergilah, pergilah. Ketika Tuhan katakan mengasihilah, kita harus mengasihi. Itu yang akan hidupnya akan ditambahin berkat-berkat yang lain. Nah, tapi setiap orang, apalagi di zaman yang sekarang ini, nggak semua orang Amang mau terima berkat, ya kan? Karena ada sebenarnya orang sudah di depan mata peluang, tapi peluangnya dibuang. Nah, kalau kita bicara Abraham, dia lihat peluang apa yang mungkin bisa aku dapatkan, apa yang mungkin bisa
aku terima. Ketika Tuhan suruh aku pergi, oh aku percaya aja. Dia kan Allah yang luar biasa. Akhirnya dia pergi, ya dia dapat. Nah tapi ada orang di sisi lain, dia nggak mau. Berkat itu sudah ada di depan matanya, sebenarnya dia cuma tinggal terima. Tapi ada orang, enggak, itu enggak pas sama aku. Mungkin itu sebabnya ada istilah di ayat 3 dikatakan jala toruaku aka na mamuruhiho, dikatakan demikian. Nah oleh sebab itu memang ini adalah sebuah hubungan timbal balik. Makanya disebut Abraham dan Tuhan adalah tim yang baik. Walaupun sebenarnya mereka tidak pernah tatapan wajah, mereka tidak pernah berjumpa, tapi mereka tim yang baik. Ketika Tuhan suruh pergi, Abraham pergi. Kemudian Abraham melakukan perintah Tuhan, dia bekerja, dia menghidupinya, dia mendapatkan janji Tuhan. Walaupun mungkin Amang, janji itu tidak instan. Janji itu punya proses diberikan Tuhan pada Abraham. Tapi yang pasti janji itu Abraham dapatkan. Oleh sebab itu, dan itu pun kita boleh lihat, Abraham tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Abraham pergi dari Ur Kasdim, Ur Amang, sekali lagi saya mau katakan Ur itu adalah berarti terang atau api. Kalau dari bahasa aslinya itu menjelaskan bagaimana zaman dahulu banyak orang-orang ketika zaman Abraham penyembahan berhala itu di batas Leban. Bahkan ayahnya, bahkan saudara-saudaranya mereka masih menyembah itu di batas Leban. Tapi Abraham berani, dia keluar dari comfort zone. Kalau istilah anak-anak muda ya, zona nyaman. Dia keluar dari zona nyaman, dia nggak tahu kemana dia harus pergi. Tapi yang pasti dia berani. Dan pada akhirnya ketika dia menerima berkat dari Tuhan, janji itu tadi, dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia membawa istrinya Sarai, dia juga membawa Lot, anak Nihahana, kemudian juga membawa orang-orang Natinu Hornasi dari Haran, Ido didokon molot ajaha, mulai ayat 4 1 ayat 5. Jadi bukan hanya keluarganya yang penting bagi dia, tetapi semua keluarga atau semua orang yang ada di sekelilingnya itu yang kemudian dia ajak untuk juga menerima berkat. Dan kita juga demikian, kesetiaan, keteguhan dari Abraham itu sendiri menjadikan dia orang yang diberkati, dan pada akhirnya dia menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mungkin Amang itu dulu sedikit keterangan dari saya, mungkin boleh. Terima kasih Inang Pendeta, luar biasa Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Penjelasan Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Di awal Inang Pendeta menjelaskan dari Allah pemula yang memulai sejarah kehidupan itu sampai kepada Allah inisiator keselamatan melalui orang yang dia pilih. Banyak sekali yang bisa kita lihat. Kalau saya tidak salah, nanti Inang Pendeta boleh koreksi saya, beberapa hal yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Kita diantar terdahulu bahwa pemula sejarah kehidupan itu adalah Allah sendiri. Tadi sudah disinggung oleh Inang Pendeta, Kejadian 1 ayat 1, begitu juga dengan Kejadian 12 ayat 1. Firman yang memulai, Allah yang memulai, maka semua terjadi. Maka terjadi juga pemilihan kepada Abraham. Dari pemilihan Abraham ada kepatuhan. Itu tadi yang berulang-ulang disebutkan Inang Pendeta. Panguloion, ketaatan. Dari kepatuhan Abraham tidak sia-sia, ada buah, ada hasil yang diterima Abraham. Yang menjadi luar biasa, Bapak Ibu serta saudara-saudari, dari penjelasan Inang Pendeta tadi, selain daripada nothing impossible with God, ternyata Tuhan itu tidak mengubah hal yang tidak mungkin, tetapi Tuhan menjadikan semuanya mungkin. Maka bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bukan diubah, tetapi dimungkinkan dalam Tuhan. Sekalipun keadaan Sarah tidak memungkinkan untuk menjadi seorang ibu secara biologis. Yang selanjutnya, ternyata ada buah daripada orang yang diberkati, namanya menjadi masyhur. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita lihat orang yang menjadi berkat itu, si Imoto Dogarna, masyhur namanya. Dan ini yang menjadi akhir poin tadi yang disebutkan Inang Pendeta. Orang-orang yang menjadi berkat, sekitarnya juga akan merasakan berkat yang diterima. Ternyata berkat itu tanggung jawab Inang Amang serta saudara-saudariku. Begesian doa HP sangat dalam dipertemukan oleh Inang Pendeta. Terima kasih Inang.
Nah, tapi ada yang mau saya minta sedikit lagi Inang Pendeta, kalau boleh, kalau Inang Pendeta berkenan, karena ini sangat bermuara dalam keluarga Abraham, terkhusus gereja kita HKBP 2026 menetapkan tahun pelayanannya, orientasi pelayanan HKBP yaitu pengajaran iman di tengah keluarga. Inang, bagaimana keluarga Abraham? Bagaimana keluarga Kristen di masa kini? Apakah masih ada kepatuhan? Apakah masih ada ketaatan? Atau masih adakah mujizat atau berkat yang masih bisa diterima melalui pelayanan yang diterapkan HKBP? Kami minta sedikit Inang. Silakan Inang Pendeta. Wah, dalam sekali pertanyaan Amang Situmorang ini ya. Ya, jadi memang kalau kita hubungkan Amang ke tahun keluarga di tahun 2026, ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa Abraham harus berangkat dari Ur Kasdim? Karena tadi Ur artinya api terang. Jadi itu dilatar belakangi oleh keberdosaan dari ayah dan keluarga-keluarga si Abraham. Itu sebabnya Allah memanggil dia untuk memberikan keselamatan. Tentu ini juga menjadi pengingat bagi kita di tahun keluarga. Ternyata keselamatan itu pertama sekali harus dimulai dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Itu sebabnya saya sangat bahagia dan senang ketika di tahun 2026 ini memang distrik 20 ya secara sangat-sangat serius membentuk tim penyusun untuk buku ibadah yang memberitakan tentang atau mengajak para jemaat kita untuk komit. Dia komit, ya kan? Komit untuk melakukan ibadah. Makanya ya kalau kita boleh katakan ketika ide itu dicetuskan di tengah-tengah distrik ini, itu hal yang positif bagi kita. Ketika para full timer berani untuk memberikan pengajaran iman didasari oleh ayat Alkitab, didasari oleh keterangan yang tentu bukan hanya sekedar caplok mencaplok, tapi memang didasari lagi kembali oleh dogma gereja kita sendiri. Nah, itu penting di tengah-tengah pengajaran iman, di tengah-tengah keluarga. Jadi ketika kita mengaitkan ke Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 5, memang keluarga itu tidak bisa terpisahkan dari kebangunan iman, dari segala sesuatu yang tidak mungkin itu tadi dimungkinkan di mana? Di keluarga. Saya boleh katakan demikian, kenapa, Mang? Kita lihatlah, kalau seandainya kita katakan di tengah-tengah keluarga bagaimana perjuangan orang tua, sebenarnya tidak mungkin. Dengan latar belakang kita orang Batak yang harus marhui-hui istilahnya orang tua kita kan. Tapi coba kita lihat bagaimana keluarga atau bagaimana orang tua untuk menghidupi keluarganya, untuk selalu memperjuangkan keluarganya. Dia yang pertama menjadi berkat bagi anak-anaknya. Dia yang pertama sekali bekerja, dia nggak kenal pagi, siang, sore, malam. Yang penting aku kerja, anakku boleh sekolah. Kemudian anakku tidak hanya sebatas SMA, tidak hanya sebatas SMP, SMA, tapi anakku harus bisa lebih dari aku. Dia harus bisa S1, dia harus bisa S2, dia harus bisa S3, atau jadinya ujung-ujungnya seperti lawak kita orang Batak, akhirnya jadi S dogir katanya, gitu kan namanya kan. Jadi memang itu semua harus dimulai dari kita. Tentu ketika kita berbicara tentang keluarga, ketika orang tua itu mau menjadi berkat dan mampu memperlihatkan mukjizat di tengah-tengah keluarga, itu harus dimulai dari keimanan itu sendiri, keimanan mereka itu sendiri. Abraham juga bukan orang yang tahu kok seberapa banyak harta yang dia akan punya ke depannya. Tidak, yang penting dia mau menghidupi iman. Dia mau menghidupi panggilan. Dia mau menghidupi apapun yang Tuhan perintahkan bagi dia. Karena kita kembali ingat amangnya, ketika kita mau hal yang besar terjadi di tengah-tengah keluarga kita, maka kita juga harus ingat apa janji kita kepada Tuhan sebagai orang tua. Ayo Bapak Ibu, masih ingat gak janjinya? Ketika apa, Amang? Ketika membawa anak-anak tardidi kan? Ingat gak janjinya apa? Maukah engkau memberikan ajaran, mengajarkan terkait tentang ajaran gereja? Apakah engkau mau memberikan pengajaran tentang firman Tuhan? Apakah engkau mau mengajak dia ke gereja sedogma dengan kita? Iya kan? Itu. Jadi ini berbicara tentang kita dahulu. Mungkin ketika kita kaitkan ke Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 5 dengan tahun pelayanan di HKBP, khususnya di tahun 2026, ya memang kita harus mulai
dari diri kita sendiri, dari komitmen, dari kesetiaan. Kembali lagi dia akan tetap berbicara tentang kesetiaan. Karena setiap setia mungkin distrik akan memberikan tulisan 1 per minggu. Tapi apakah dia setia melakukan yang 1 per minggu ini dulu di tahun 2026, baru kemudian di tahun 2027 nanti dia buat 2 kali 1 minggu. Nah, yang penting dari kesetiaan itu kita pasti imani segala sesuatunya pasti akan berbuah. Mungkin itu Amang, kalau mungkin berkenaan jawabannya kalau menurut saya. Terima kasih Nang. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita dihantar untuk melihat pengajaran iman di tengah keluarga orientasi HKBP tahun 2026. Hal yang paling mendaras dan paling dekat di tengah kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita ingat dari yang disampaikan oleh pendeta, bukan jumlah yang akan kita terima di hari yang akan datang yang membuat kita semangat hari ini, tetapi kepatuhan iman kita saat ini. Tadi disebutkan Inang Pendeta, Abraham juga tidak tahu berapa berkat, berapa harta yang akan dia terima hari yang akan datang. Dan kita juga demikian, kita tidak tahu apakah berkat itu berbicara tentang jumlah atau besarnya yang akan kita terima di hari yang akan datang. Tetapi itu harus berangkat dari kepatuhan dan ketaatan kita beriman kepada Tuhan. Itulah yang mungkin yang bisa kita pakai untuk melihat kontekstual daripada Kejadian 12 ayat 1 sampai 5 ini dan mengantarkan kita untuk melihat program pelayanan HKBP di tengah pengajaran iman di tengah keluarga. Terima kasih banyak Inang Pendeta. Tapi alangkah baiknya Inang menutup podcast ini dengan satu pernyataan yang tegas agar melihat bagaimana kehidupan Abraham yang diberkati dan menjadi berkat untuk menutup podcast kita hari ini. Silakan Inang Pendeta. Iya, jadi kalau kita berangkat dari topik Amangnya di pasu-pasu asagabe pasu-pasu atau dalam bahasa Indonesianya diberkati untuk menjadi berkat. Sebagai saya narasumber di khotbah untuk Minggu Seksagesima di bulan Februari di tahun 2026, saya mau katakan demikian Bapak Ibu. Hidup menjadi berkat adalah hidup yang berani melangkah dalam iman. Berani melangkah dalam iman dan harus berdampak bagi orang lain. Mungkin itu Amang yang menjadi closing statement saya untuk semua pembicaraan kita terkait Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Itu poinnya. Berani melangkah dengan iman dan berdampak bagi sekitarnya. Terima kasih banyak Inang Pendeta. Biar sempurna pertemuan kita ini, kami minta Inang Pendeta untuk menutupnya di dalam doa. Silakan Inang. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mengucap syukur dalam setiap berkat-berkat yang kami terima. Dan ajari kami untuk menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Sehingga Tuhan firman yang selalu kami dengar itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman yang menyebarkan begitu banyak berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami dalam setiap rencana dalam kehidupan kami, agar kami mampu memperoleh setiap kesukaan yang tentunya itu semua berasal dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Terima kasih banyak Inang Pendeta. Sama-sama Mang. Bapak Ibu serta saudara-saudari jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah pertemuan kita dalam ulasan khotbah Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Salam sehat Bapak Ibu serta saudara-saudari. Shalom. Shalom. God bless you. God bless you.